Panduan lengkap langkah mudah kita dari kadar lemak 30% gini misalnya ke kadar lemak 15% kayak gini, dan berapa lama sih kita bakalan mencapai di keadaan kadar lemak 15%? Ditandai dari yang pertama, itu biasanya tensinya normal. Yang kedua, trigliseridanya biasanya normal. Gulanya biasa normal juga. Yang selanjutnya, lingkar perut biasanya di bawah 80 cm, itu sudah pasti. Jadi kalau berdasarkan Kemenkes, di atas 90 cm, kalau cowok terutama, kalau perempuan di atas 80 cm, itu bakalan meningkatkan resiko kita terkena serangan jantung, stroke, diabetes, dan lain-lain. Tapi kalau kita udah body fat 15%, kita bakalan lebih sehat. Selanjutnya, libidonya lebih meningkat karena lingkar pinggang kita kecil. Jadi pada saat darah ingin ke bawah, itu lancar ya. Kalau teman-teman tahu, pembuluh darah itu kan, darah itu cepat banget tuh jalannya. Tapi kalau seketika ada lemak tuh yang banyak di pembuluh darah kita, biasanya dia lambat tuh untuk bisa ke bawah. Otomatis kita letoy ya, kita nggak keras. Gua pun juga ngalamin itu. Semakin gua lean dan sehat, itu semakin beda rasanya. Dan ini juga berlaku buat perempuan yang awalnya 30% ke atas, kita turunin ke 20%. Kalau buat perempuan ya, mensnya jadi teratur, jadi akan tiap bulan akan ada mens selama tidak dibuahi ya, jadi akan tetap ada mens, dan lingkaran juga bakalan di bawah 80 cm dan kadar lemaknya 20% kayak gini. Jadi di video kali ini gue mau kasih tahu seberapa lama sih kita bakalan mencapai di keadaan 15% itu atau 20% buat perempuan. Pola dietnya gimana, pola latihannya gimana ya. Karena banyak banget followers gue nanyain gimana cara gue, misalnya berat gue 100 kilo, gimana cara gue berat badannya 80 kilo atau 90 kilo gitu ya. Kadar lemak 30%, ini tergantung tinggi badan ya. Gue mau turunin nih ke 15%. Nah kebanyakan mereka itu kurang nih salah satunya, kurangnya latihan beban. Sehingga nanti kita bakalan tidak punya otot. Jadi pada saat kurus, otot perutnya nggak kelihatan karena metabolismenya tidak setinggi kalau kita punya otot. Oke? Jadi fungsi otot itu yang paling pertama untuk estetika, biar semakin keren kalau cowok. Yang kedua nih yang penting, untuk menaikkan metabolisme tubuh kita. BMR kita atau basal metabolic rate kita bakalan semakin tinggi. Karena otot itu di tubuh itu sangat-sangat mahal. Dia tuh sebagai pajangan itu biar keren, itu bukan sekedar pajangan doang. Dia tuh organ yang mengkonsumsi energi juga. Oke, mengkonsumsi energi, mengkonsumsi lemak kita. Jadi semakin banyak otot kita, otot perut kita bakalan muncul karena dikonsumsi juga sebagai energi. Karena metabolisme kita naik. Jadi itu pentingnya kita punya otot dengan cara ngasih permintaan atau stimulus dengan latihan beban. Nggak usah sering-sering. Tapi kita bahas ya lebih detailnya nanti. Dan contohnya udah banyak ya klien-klien gue yang awalnya 25% kadar lemaknya, 30%. Sekarang dalam waktu 3 bulanan aja itu langsung otot perutnya muncul, badannya jadi semakin bagus ya. Padahal dia pengennya cuma abs doang. Tapi sekarang bahunya makin lebar, ototnya makin meningkat, padahal berat badannya turun. Lingkar perutnya juga turun, dan banyak lagi yang lain ya. Sekarang latihan beban juga di tempat gym itu ototnya semakin jelas. Teman-teman bisa tiruin juga cara-cara ini, ataupun baru sebulan aja ini udah turun 10 kilo ya. Umur beliau 58, trigliseridanya yang awalnya 600 sekarang udah jadi 80-an. Lingkar perutnya turun sebanyak 13 cm. Dan banyak lagi klien gue dari Amerika ya turun sebanyak 14 kilo. Ataupun yang lainnya buat laki-laki ataupun yang perempuan ya, ada yang turun sebanyak 17 kilo dalam waktu 3 bulan. Dan ini berulang, bisa direplikasi, jadi ini bukan kebetulan ya. Tergantung dari berat badannya, ini khusus untuk orang-orang yang memang obesitas atau kadar lemaknya di atas 25%. Teman-teman bisa lihat di layar ya testimoninya. Ataupun yang sudah berumur, misalnya 68 tahun, itu butuh waktu yang agak lama, tapi tetap juga bisa menurunkan sebanyak 28 cm lingkar perutnya, berat badannya 14 kg. Dan followers kita juga yang niruin, yang nontonin video gua, itu turun sebanyak 40 kilo dalam waktu 3,5 bulan, ada yang 45 kilo dalam waktu 3 bulan aja. Nah kita langsung bahas ke tahapan-tahapannya. Tahap yang pertama, kita mau menetapkan atau menghitung dulu target kita. Jadi ambillah contoh misalnya gua ya, kadar lemaknya 30% gini, berat badan 90 kilo, tingginya 171. Untuk gua bisa turunin ke kadar lemak 15% kayak gini, beratnya 64-65, tinggi masih sama, bedanya lebih kurus aja dan ada six packnya. Orang-orang pun jadi notice ya, loh ini putra atau bukan, siapa nih gitu kan. Jadi beda dia orang-orang responnya ke kita juga ya. Itu salah satu benefit selain benefit kesehatan. Nah untuk mencapai 15% tadi, kira-kira kita ilangin itu 20-an kilo lah supaya bisa ke kadar lemak 15%. Kalau gua contohnya tadi ya. Nah tahap yang kedua, berapa lama kita mau ngilangin 20 kilo tadi? Nah sebenarnya ada dua pendekatan. Ada pendekatan yang konservatif atau misalnya turunnya ya setengah kilo lah per minggu. Kira-kira tuh berapa tuh kalau setengah kilo untuk nurunin 20 kilo? Berarti kalau mau turunin 20 kilo dia butuh 40 minggu tuh. Itu butuh 9 sampai 10 bulan. Itu lama banget. Kalau gua sangat tidak menyarankan yang itu. Karena itu membuat kita apa? Membuat kita buang-buang waktu, wasting time. Time is money. Waktu nggak bisa kembali lagi. Oke? Pendekatan yang kedua, yaitu yang agresif. Nah, gua mau yang agresif nih biasanya ke klien-klien gua. Karena apa? Karena sekali lagi, kita nggak mau di penjara, ya kita ibaratnya ngurusin badan doang ini selamanya. Seumur hidup kita. Nggak mau. Kita mau yang cepet. Kita langsung jadi kurus, badannya langsung ideal, langsung sehat. Nanti sisanya setelahnya kita
ya udah kita nggak usah terlalu strict jaganya, nggak usah terlalu agresif. Oke, makanya gue lebih suka pendekatan yang kedua. Jadi turunnya per minggu tuh bisa sampai 2 kilo, 3 kilo. Jadi kita butuh cuma 10 minggu aja, oke, untuk bisa ke six pack tadi. 10 minggu itu 3 bulanan. Oke, bahkan ada klien gua itu turunnya dalam sebulan itu 15 kg karena dia obesitas banget ya. Jadi menurut gua kita pakai pendekatan yang kedua ini yang agresif supaya kita bisa apa? Kita bisa menikmati hidup sisa waktu kita ini dengan badan yang sehat. Nah, kita sekarang lanjut ke tahap yang ketiga. Nah, tahap ketiga ini kita mau bahas tentang menghadapi gimana sih kita kalau misalnya body fat kita tuh nggak turun-turun. Lingkar perut kita tuh bandel banget. Kita udah ngukur berat badan kita, udah timbang, lingkar perut kita udah ngukur, tapi kenapa minggu pertama belum turun? Sebenarnya yang bandel itu bukan lemaknya, tapi kitanya yang bandel. Ya, lemaknya mah ngikut kita aja. Kalau kita misalnya tidurnya nggak cukup, makannya masih ngawur, latihan nggak pernah, lemaknya mah dia ngikut aja. Oke, gue misal dikasih makan yang kelebihan kalori, ya udah gue nambah. Oke, misalnya gue nggak tidurnya nggak cukup, ya udah gue naikin berat airnya, naikin stresnya, naikin lagi lemaknya. Ya, jadi yang bandel tuh kita, bukan lemaknya yang bandel. Jadi lemak, body fat, lingkar perut itu mereka nggak salah, kita yang salah. Jadi yang kita harus ubah adalah perilaku kita. Setiap minggu kita harus review juga makanan kita gimana, latihan kita gimana, tidur kita gimana. Ya kita harus track semuanya. Kita harus serang dari 3 sisi itu. Itu yang paling penting. Fundamental banget. Terus juga gimana kalau lagi di luar? Alkoholnya sering apa enggak? Nongkrong-nongkrongnya, misalnya kita makan sama klien, seberapa sering kita menjamunya dengan alkohol? Nanti kan biasa kalau sama klien kan nggak enak kan? Seberapa sering tuh? Pasti nanti alkoholnya banyak. Buat teman-teman non-muslim ya, ataupun yang lain ya. Oke, jadi kita wajib mereview dulu, dan setelah kita review, teman-teman jangan merasa bersalah. Anggap udah itu yang lalu, kita mulai lagi progres yang baru. Oke, jadi cara menghadapi body fat yang nggak turun adalah kita asesmen ulang, ya nanti kita dietin lagi, atur lagi pola latihannya, dan juga kita atur tidurnya lagi. Anggaplah yang kemarin tuh cheating, itu nggak masalah. Tapi jangan tiap hari juga cheatingnya Pak ya, ntar malah makin naik. Nah, tahapan yang keempat ini yang paling penting. Apa yang kita wajib konsumsi, asupan nutrisinya, latihannya gimana, tidurnya gimana. Nah, untuk kalori, kita karena turunnya agresif, kita tidak perlu memperhatikan kalori. Yang kita perlu perhatikan adalah makanan apa yang kita makan, dan juga proteinnya, apa yang kita makan proteinnya. Ya, protein yang paling utama. Nah, untuk makanan yang kita larang, gue ada sempat bahas videonya, video terbaru. Teman-teman bisa tonton di video ini aja ya. Jadi kita bisa stop itu makan makanan yang berbahan dasar tepung. Yang kedua, kita mau utamakan protein, dan harus cukup setiap harinya, jangan sampai kurang proteinnya, karena kalau kurang metabolisme kita turun, drop. Targetnya 50-100 gram protein per sekali makan, dan itu adalah kunci utama di diet kita supaya metabolisme kita meningkat dan otot kita tidak turun. Oke, dari lingkar perut kita bakalan kecil, otot perut kita muncul sampai kayak cetakan roti ya, kalau protein kita cukup. Dan juga kita mau latihan beban 3-4 kali seminggu. Biasa gue bikinin buat klien-klien gue ya, lengkap setiap harinya ngapain aja. Pada saat istirahat kita ngapain, pada saat latihan kita ngapain, makanan juga gimana, dan tidur juga kita atur. Steps juga kita wajib lakuin, langkah kaki harian ya, kita harus track juga. Jadi mulailah kardio dengan yang intensitasnya jangan terlalu tinggi. Jangan misalnya kita lari-lari, jangan. Kita jalan biasa dulu 10.000 langkah, nanti kita treadmill misalnya 60 menit atau 40 menit ya, speednya kita atur. Gue udah bikin juga video cara trik jalan kaki terbaik supaya kita turunnya itu paling cepat di video ini. Oke. Nah, sebagai penutup, gue mau kasih tahu ke teman-teman, ingat bahwa mobil kita bisa ganti-ganti, rumah kita bisa ganti-ganti, tapi badan kita sendiri ini, itu kita nggak bisa ganti-ganti. Jadi kita mau set deadline, ya, misalnya 3 bulan, 6 bulan ke depan, gue mau sehat, gue mau turun segini, gue mau mengubah hasil lab gue yang awalnya gula tinggi, triglycerida tinggi, gue mau jadi sehat, karena badan gue ini nggak bisa diganti-ganti. Ya kita harus set deadline. Karena kalau kita nggak punya deadline, kita nggak akan berubah. Kita nggak akan punya motivasi. Motivasi out of fear, motivasi dari ketakutan ya. Misalnya gue takut mati, gue takut serangan jantung, gue takut stroke. Dan juga kita wajib ditemenin selain motivasi dari ketakutan, motivasi dari keinginan. Misalnya nih gue pengen badannya jadi keren, jadi six pack, ya kan? Yang awalnya buncit. Gue pengen nih kayak misalnya inspirasi di internet ya kan? Nah, itu dari motivasi dari keinginan. Jadi dari dua dorongan itu kita bakalan lebih semangat dietnya, apalagi ada deadline, makin semangat lagi. Oke? Jadi itu gambarannya. Nah, kalau misalnya teman-teman nih pengen di mentoring langsung, gue bimbing langsung setiap harinya ngapain aja, dari latihannya, pola dietnya, makan di rumah ataupun di luar negeri makannya apa aja, dan kita bakalan ada meeting mingguan setiap minggu untuk mereview progres, sehingga nanti progresnya bakalan semakin terjamin dan kita bakalan jadi semakin konsisten, karena kalau ada masalah kita bisa langsung selesaiin, karena kita bisa konsul ya, kita bakalan ngobrol setiap hari di WhatsApp, progresnya bakalan terjamin tuh. Tiap minggu bakalan tetap turun kayak klien-klien gue tadi. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk di coaching, teman-teman bisa daftar aja, hubungi nomor admin Kak Nadia di layar ya, ataupun daftar langsung di formulir pendaftaran di link di bio profil akun gue, ataupun di link di kolom komen.